Welcome to Dark Trail ID. Persiapan untuk konflik dunia 3. Apa yang harus disiapkan? Ketegangan global kian memuncak. Di tengah dunia yang seharusnya bergerak menuju perdamaian dan kolaborasi, justru gelagat perpecahan, agresi militer, dan aliansi bersenjata makin kentara. Berbagai analis internasional, ahli geopolitik, hingga lembaga intelijen memperingatkan satu kemungkinan paling mengerikan, Perang Dunia Ketiga. Meski belum ada ledakan besar pertama, dunia tampaknya tengah bergerak perlahan ke arah jurang tersebut. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan paling penting bukan lagi apakah mungkin terjadi, melainkan apa yang harus kita siapkan. Mengapa ancaman Perang Dunia Ketiga kembali muncul? Untuk memahami urgensi persiapan, kita perlu melihat akar masalahnya. Beberapa penyebab utama yang menciptakan kemungkinan konflik global besar antara lain. 1. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia berada di tengah pertarungan pengaruh global. Jika selama Perang Dingin kita melihat duel ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka kini kita menyaksikan kontestasi multipolar dengan aktor-aktor yang lebih kompleks, termasuk NATO, BRICS, Iran, dan negara-negara di Asia Pasifik. 2. Krisis regional yang bisa melebar. Perang di Ukraina, konflik di Gaza, ketegangan di Laut Cina Selatan, dan ancaman nuklir dari Korea Utara adalah contoh konflik regional yang bisa dengan mudah menjalar menjadi konfrontasi global apabila ada kesalahan langkah atau provokasi berlebihan. 3. Kemunduran diplomasi dan meningkatnya nasionalisme. Semangat diplomasi internasional melemah dalam satu dekade terakhir. Banyak negara lebih fokus ke dalam dan menumbuhkan nasionalisme yang agresif. Ini mempercepat polarisasi politik internasional. 4. Perang teknologi dan siber. Kekuatan militer kini tidak lagi terbatas pada senjata fisik. Serangan siber terhadap infrastruktur penting bisa memicu respons militer. Saat data dan informasi menjadi senjata, maka batas antara konflik dan damai semakin kabur. Dampak jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Konflik berskala global di era modern tak akan sama seperti dua perang dunia sebelumnya. Kali ini dampaknya lebih luas, cepat, dan mematikan karena senjata nuklir. Setidaknya 9 negara memiliki persenjataan nuklir, dan penggunaannya dapat memicu kehancuran planet dalam hitungan hari. Ekonomi dunia itu akan runtuh. Sistem keuangan global, perdagangan internasional, hingga rantai pasok pangan dan energi akan kolaps. Pemadaman global bisa terjadi akibat sabotase infrastruktur digital dan energi. Migrasi massal dan krisis kemanusiaan dalam skala luar biasa akan muncul. Ketidakstabilan iklim dan lingkungan karena dampak bom, polusi, dan hancurnya sistem pertanian global. Melihat ancaman ini, kita perlu bersiap, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan strategi, pengetahuan, dan ketahanan. Apa yang harus disiapkan? 1. Persiapan mental dan psikologis. Tak bisa dimungkiri, konflik besar akan mengguncang mental banyak orang. Maka, kesiapan emosional dan kemampuan untuk bertahan dalam tekanan menjadi krusial. Latihan pengendalian stres, meditasi, teknik pernapasan, dan ketenangan jiwa penting saat informasi penuh ketakutan berseliweran. Jaringan sosial. Pastikan Anda memiliki lingkungan pendukung yang bisa saling membantu saat masa sulit datang. Kesiapan menerima informasi sulit, mental tangguh diperlukan agar tidak terombang-ambing oleh berita bohong atau propaganda. 2. Pengetahuan dasar bertahan hidup, survival. Kita tak tahu bagaimana situasi jika infrastruktur sipil lumpuh. Maka keterampilan berikut perlu dipelajari. Menemukan dan memurnikan air, menyimpan dan mengelola makanan darurat. Pertolongan pertama medis dasar navigasi tanpa GPS, cara membuat api, tempat perlindungan, dan perlengkapan darurat. Banyak video, buku, dan pelatihan survival yang kini tersedia dan layak untuk dipelajari sejak dini. 3. Persiapan logistik pribadi dan keluarga.
Memiliki cadangan kebutuhan dasar selama minimal 30 hingga 90 hari adalah langkah bijak. Berikut beberapa daftar. Air minum, minimal 4 liter per orang per hari. Makanan kering, beras, mie, sereal. Makanan kaleng, madu, garam. Obat-obatan, termasuk vitamin, antibiotik dasar, dan alat pertolongan pertama. Pakaian dan perlindungan suhu, termasuk selimut, jaket, jas hujan. Alat penerangan, senter, baterai cadangan, lampu tenaga surya, radio manual atau tenaga surya untuk informasi darurat. Lainnya adalah air. Kelompok komunitas lokal bisa menjadi sumber kekuatan bersama dalam krisis. Maka, bentuk komunitas siaga dengan sistem rotasi jaga. Buat sistem barter lokal untuk pangan dan obat. Latih warga tentang tanggap darurat dan evakuasi. 2. Kebijakan pemerintah dan kesiapan negara. Negara seharusnya menyusun rencana pertahanan sipil secara nasional, memberikan edukasi publik tentang langkah-langkah jika terjadi serangan atau gangguan sistem, menjamin distribusi logistik pangan dan kesehatan saat jalur biasa terputus, menyediakan perlindungan infrastruktur digital dan energi terhadap serangan siber. Sayangnya, banyak negara belum menyusun ini secara transparan. Maka, masyarakat sipil perlu mendesak transparansi dan keterlibatan publik. Realitas menjaga harapan di tengah kegelapan. Persiapan untuk Perang Dunia Ketiga bukan tentang menebar ketakutan, melainkan membangun resiliensi. Ada dua kebenaran yang harus dipegang bersama. Kita tidak bisa mengendalikan gejolak politik global sepenuhnya. Namun kita bisa mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas agar tidak sepenuhnya hancur. Bangsa-bangsa yang bertahan dalam sejarah bukan yang paling kuat secara militer, tetapi yang paling adaptif, bersatu, dan cerdas dalam bertindak. Penutup, damai tetap jadi pilihan terbaik. Perang Dunia Ketiga bukanlah takdir yang tak bisa dicegah. Diplomasi, kerjasama internasional, dan tekanan publik masih bisa menjadi rem besar terhadap kekacauan global. Namun, sebagai individu dan masyarakat, kita tak bisa bergantung pada harapan semata. Dengan kesadaran, pengetahuan, dan persiapan yang tepat, kita tidak hanya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tetapi juga menjadi kekuatan penenang di saat dunia dilanda badai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.